Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini akan menceritakan atau mengisahkan tentang seorang TKI asal Indonesia yang bekerja di Tanah Suci atau Arab Saudi, menjadi seorang penjaga atau perawat unta, seorang miliarder, seorang syekh yang kaya raya karena kebaikannya, sehingga TKI tersebut menjadi pewaris harta karena sang majikan telah meninggal dunia dengan mewariskan harta yang luar biasa dan juga istri-istrinya yang cantik-cantik dan terpelajar. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan menyaksikan. Di salah satu desa terpencil di Pulau Jawa, yang kalau mau update status WhatsApp aja harus naik ke atas genteng, tinggal seorang pria sederhana bernama Darmawan, anak sulung dari 3 bersaudara. Hidupnya penuh warna, walaupun kebanyakan warna abu-abu alias serba kekurangan. Darmawan bukan tipe pemalas, pagi kerja di sawah, siang jadi tukang angkut galon, malam bantu warung kopi tetangga. Kadang juga jadi tukang solusi, orang yang dimintai tolong apa aja, mulai dari betulin atap bocor, sampai jagain anak bayi tetangga pas rumahnya lagi nyalon. Tapi sekeras apapun dia kerja, penghasilan yang masuk selalu lebih cepat keluar. Ditambah lagi, harga beras naik, bensin naik, tapi gaji tetap setia di tempat, kayak mantan yang susah move on. Sampai suatu hari, saat nongkrong di pos ronda sambil ngudut dan ngopi sachet, dia dengar cerita dari Pak Warno, tetangga yang anaknya kerja di Timur Tengah. "Loh, Wan, kamu kuat kerja? Di Arab itu banyak lowongan, ngurus unta aja digaji gede, makan dapat, tidur dapat, kerja ya paling cuma nyuapin unta sama ngajak ngobrol." Darmawan langsung melek, dalam hatinya dia mikir, ngobrol sama unta, lah, ngobrol sama ayam aja gue bisa, apalagi unta. Semenjak hari itu, ide jadi TKI mulai tumbuh subur di kepala. Dia mulai tanya sana-sini, browsing di warnet, yang loadingnya bikin pengen banting CPU, dan akhirnya daftar lewat jalur resmi. Modal nekat, pinjam uang dari tetangga, dan tentu saja restu dari ibunya yang awalnya nangis tiap hari. "Wan, hati-hati di sana ya, jangan sampai dimakan unta," kata ibunya sambil peluk Darmawan. Darmawan cuma senyum, "Tenang, Bu, saya ngurus unta, bukan jadi camilannya." Perjalanan pun dimulai, naik pesawat untuk pertama kalinya. Darmawan sempat panik waktu dengar suara mesin pesawat. "Ini suara biasa atau pesawatnya bocor?" katanya ke penumpang sebelah, yang cuma senyum simpul dan masang headset. Sesampainya di Arab Saudi, Darmawan langsung disambut udara panas yang menusuk sampai ke pori-pori jiwa. Astaga, ini matahari kok kayak dendam sama manusia. Keringat langsung keluar padahal belum ngapa-ngapain, jalan sedikit aja rasanya kayak olahraga kardio. Ia dijemput oleh seorang pria berjubah putih, berjenggot panjang, dengan parfum khas Arab yang aromanya sanggup bikin kepala muter, tapi adem. Namanya Syekh Abdullah, majikan barunya. Orangnya kalem tapi punya aura bos besar. "Ismuka Darmawan?" Yes, saya Wan," jawab Darmawan dengan logat Jawa plus grogi total. Syekh tersenyum, lalu berkata pelan, "Anta fi amani, unta-unta kami sekarang jadi tanggung jawabmu." Darmawan dalam hati mikir, waduh, baru pertama kerja langsung dikasih amanat kayak gini, ini unta apa anak presiden? Ia dibawa ke rumah majikannya yang besar, dikelilingi padang pasir luas dan kandang unta yang jumlahnya bikin bingung. Ini ternak unta atau kebun binatang pribadi. Hari pertama di kandang, Darmawan dikenalkan sama unta-unta besar, tinggi, dan ekspresinya, ya, agak sombong. Salah satu unta paling tua namanya Malik, badannya besar, leher panjang kayak tiang bendera, dan kalau dia sendawa, bisa bikin seluruh kandang diam sejenak. Lucunya, Darmawan mulai ngobrol beneran sama unta-unta itu. "Malik, kamu hari ini makannya cepet banget, diet apa lapar?" Kamu, jangan meludah dong, gue belum mandi nih." Lama-lama, dia ngerasa unta-unta itu ngerti. Tiap pagi disapa, sorenya mereka nunduk pas disisir. "Kayaknya gue mulai punya fans," katanya sambil nyengir.
Meski hidup jauh dari kampung dan cuma berteman sama unta, Darmawan merasa tenang. Majikannya baik, tempat tinggal nyaman, dan makanannya enak, walau tiap hari menunya kambing, dan kambing lagi. Kalau gue tinggal di sini 5 tahun, bisa-bisa berubah jadi kambing juga, gumamnya sambil garuk kepala. Begitulah awal mula kisah si Darmawan, dari desa kecil yang sinyalnya suka ngilang, sampai ke negeri pasir yang penuh kejutan. Dia belum tahu, nasibnya bakal berubah drastis dalam waktu yang gak lama lagi. Setelah resmi jadi pengurus unta, hari-hari Darmawan berubah total. Kalau dulu bangun pagi disambut suara ayam kampung, sekarang yang bangunin dia suara unta ngulet sambil ngeludah ke arah matahari. Selamat pagi juga, Malik, belum sikat gigi ya, gumam Darmawan sambil nyalap ludah di baju kerja. Rutinitas barunya dimulai jam 5 pagi, tapi bukan buat olahraga atau jalan-jalan. Bangun, sholat subuh, langsung ke kandang. Di sana, udah nunggu para penghuni padang pasir yang siap dikasih makan, dimandiin, dan disayang-sayang. Unta-unta ini bukan sembarang unta, mereka punya nama masing-masing dan, anehnya, kepribadian juga beda-beda. Ada Malik, unta paling tua, galak tapi setia. Ada Laila, unta betina yang suka manja dan nyender ke siapa aja yang ngasih dia wortel. Ada Faris yang hobinya tidur, dan Jamil yang selalu kabur dari kandang padahal jalannya lambat banget. Kerjaan Darmawan ternyata lebih kompleks dari yang dibayangin. Bukan cuma kasih makan dan nyapu kandang, tapi juga harus mandiin unta satu persatu, ngecek kesehatan mereka, bersihin telinga, kuku, bahkan kadang disuruh mijetin leher mereka kalau lagi pegal. Belum lagi tugas spesial yang dikasih langsung dari majikannya, ngobrol. Iya, ngobrol, Syekh Abdullah percaya, unta itu makhluk penuh perasaan. Kalau diajak ngobrol, disayang, dan dihargai, mereka bakal lebih sehat dan nurut. Jadi Darmawan pun tiap hari ngobrol sama mereka, seolah-olah lagi nongkrong sama teman lama. Malik, kamu jangan ngambek dong, entar si Laila lari sama Jamil loh. Lai, kamu hari ini cantik banget, baru nyalon di kandang sebelah ya. Ajaibnya, unta-unta itu makin nurut. Darmawan bahkan pernah nyelamatin satu unta yang hampir ketelan plastik. Sejak saat itu, dia dijuluki sama penjaga kandang lain sebagai si pawang unta dari Jawa. Dan meski mereka suka bercanda, dalam hati mereka tahu, Darmawan memang punya sentuhan ajaib. Syekh Abdullah makin sayang sama dia. Mulai dari urusan kandang, Darmawan pelan-pelan juga dikasih tanggung jawab di rumah. Disuruh bantu belanja, antar barang ke pasar, dan kadang nemenin Syekh ke acara keluarga. Dia juga sering diminta duduk bareng kalau ada tamu penting. Mulai dari jadi pengurus unta, lama-lama naik jabatan jadi asisten pribadi merangkap tukang seduh teh. Di rumah, Darmawan tinggal di bangunan kecil di belakang rumah utama. Kamar sederhana, tapi lengkap, AC dingin, kasur empuk, dan yang paling penting, ada colokan buat ngecas HP. Tiap malam dia video call keluarga. Bu, lihat tuh kamarnya bersih, AC-nya dingin banget, nasi bisa beku kalau kelamaan. Ibunya cuma senyum lega, walau dalam hati tetap kangen berat. Hidupnya makin nyaman, makan enak, kerja dihargai, dan majikan baik hati. Tapi bukan berarti semuanya selalu mulus. Pernah suatu hari, Laila si unta genit tiba-tiba mogok makan. Syekh panik luar biasa, soalnya Laila itu unta kesayangan. Darmawan pun disuruh tangani. Dia duduk di samping Laila, elus-elus lehernya, sambil ngomong pelan. Ayo Lai, makan ya, jangan drama, kalau kamu sakit, saya bisa dipecat, loh. Setelah 2 jam, Laila akhirnya makan. Syekh terharu. Sejak itu, hubungan mereka makin dekat. Darmawan bukan cuma pegawai, tapi sudah dianggap seperti anak sendiri. Yang makin menarik, para istri Syekh juga mulai akrab. Iya, benar, bukan 1, bukan 2, tapi 4 istri. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi beda kamar. Awalnya Darmawan agak kikuk tiap ketemu. Tapi lama-lama, para istri ini mulai sering nyapa dan ngobrol. Darmawan, hari ini Laila sehat ya? Tanya istri pertama. Alhamdulillah sehat, Bibi. Malah tadi sempat joget juga di kandang. Kadang ada juga yang minta tolong dibelikan bumbu dapur ke pasar, atau nitip makanan buat unta favorit mereka. Pelan-pelan, Darmawan jadi bagian dari rumah itu, dihormati, dipercaya, dan dianggap keluarga. Hari demi hari berlalu, Darmawan merasa hidupnya pelan-pelan berubah. Dari pria desa yang cuma pengen nyari rezeki, sekarang dia merasa punya tempat baru yang menghargainya. Tapi semua kebahagiaan itu perlahan berubah ketika suatu hari Syekh Abdullah jatuh sakit. Bukan batuk pilek biasa, ini sakit yang serius.
Rumah mulai sepi, suasana berubah. Dan di balik sakit itu, tersimpan sebuah wasiat yang bakal membalik hidup Darmawan sampai ke akar-akarnya. Hari-hari Darmawan di padang pasir terus berjalan. Tapi sekarang, langkahnya lebih ringan, senyumnya lebih lebar, dan pekerjaannya makin banyak. Bukan karena disuruh, tapi karena dia makin dipercaya. Awalnya, dia cuma disuruh rawat unta. Tapi makin hari, tugas-tugas tambahan berdatangan kayak promo akhir bulan. Kadang disuruh bantu sopir cuci mobil, kadang disuruh bantu tukang masak belanja ke pasar, bahkan pernah juga disuruh jagain anak kambing yang baru lahir karena ibunya stres dan ogah nyusuin. Waktu di kampung saya ngurus ayam, di sini naik level, ngurus unta dan kambing Arab, begitu katanya sambil senyum ke kamera waktu iseng bikin story buat adiknya di kampung. Namun semua itu bukan beban, karena setiap yang Darmawan kerjakan, selalu dibarengi dengan senyum ikhlas dan selera humor. Rumah majikan pun jadi lebih hidup sejak dia datang. Para pekerja lain mulai lebih ramah, bahkan kadang minta Darmawan jadi penengah kalau ada yang cekcok soal giliran bersih-bersih. "Wan, si Yusuf tuh nggak mau bersihin kamar mandi," kata pekerja satu. "Hei, Yusuf, jangan egois dong. Bersihin kamar mandi tuh ibadah," jawab Darmawan sambil nyengir. Lama-lama, reputasinya nyebar ke seisi rumah. Bukan cuma di kalangan unta, tapi sampai ke dalam rumah utama, tempat para istri Sei tinggal. Darmawan awalnya jaga jarak, dia tahu diri, sadar posisi, tapi lama-lama, para istri Sei mulai memperhatikan. Awalnya cuma basa-basi, "Darmawan, kamu udah makan?" Lalu naik level, "Darmawan, bisa bantu angkat karpet ke balkon?" Sampai akhirnya, "Darmawan, menurut kamu warna jilbab ini cocok nggak?" Darmawan sampai bingung sendiri. "Bu, saya ini pengurus unta, bukan penata gaya," katanya sambil nyengir kaku. Tapi yang paling bikin Darmawan terkejut adalah hubungan dia dengan Sei Abdullah sendiri. Bukan lagi sekadar hubungan majikan dan pembantu, tapi seperti ayah dan anak. Sei sering ngajak Darmawan duduk di majelis keluarga, ngajak ngobrol soal politik, bisnis, bahkan kadang nanya pendapat soal keputusan-keputusan penting. "Darmawan, menurutmu unta jenis mana yang paling kuat untuk balapan?" Darmawan, yang jelas nggak pernah ikut balap unta, jawab seadanya, "Yang kakinya panjang dan nggak banyak drama, Sei." Sei ketawa sampai batuk-batuk, "Kamu ini, kalau buka usaha stand up comedy di Riyadh, bisa laris." Bahkan suatu hari, ketika cucu Sei ulang tahun, Darmawan disuruh jadi badut unta. Dia disuruh pakai kostum unta dan joget di halaman. "Lah, ngurus unta beneran udah biasa, sekarang jadi unta bohongan," gumamnya, tapi dia tetap lakuin. Dan justru setelah itu, semua orang di rumah makin sayang. Sei mulai kasih kepercayaan yang jauh lebih besar. Kunci gudang utama dikasih ke Darmawan. Dokumen penting kadang dititip. Bahkan beberapa kali Darmawan yang mewakili Sei ngasih arahan ke pekerja lain. Di malam-malam tertentu, Sei kadang manggil Darmawan buat duduk di taman. Cuma berdua, sambil minum teh, mereka ngobrol. Kadang soal hidup, kadang soal unta, kadang soal masa lalu Sei yang ternyata pernah juga jatuh miskin waktu muda. "Kita sama, Darmawan, aku dulu juga cuma gembala kambing. Tapi Tuhan bawa kita ke tempat yang berbeda. Dan aku merasa kamu bukan cuma bekerja. Kamu ini punya hati yang bersih, jujur, tulus. Dunia butuh orang kayak kamu." Darmawan cuma senyum, tapi dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang besar sedang bergerak dalam hidupnya. Namun semuanya mulai berubah ketika Sei mulai sering sakit. Awalnya ringan, cuma batuk-batuk, tapi makin lama, badannya makin lemah, aktivitasnya makin terbatas. Kadang seharian cuma di kamar. Dokter mulai sering datang, dan suasana rumah pun berubah. Para istri jadi lebih sering kumpul, pekerja rumah lebih hati-hati. Bahkan unta-unta pun, entah kenapa, terlihat lebih tenang, seperti bisa merasakan pemiliknya sedang tidak sehat. Sampai suatu malam, Darmawan dipanggil ke kamar utama. Ia pikir, seperti biasa, disuruh nganter teh atau ngelap lantai. Tapi kali ini beda. Di dalam kamar, suasana hening, lampu remang. Di sana sudah duduk 4 istri Sei, 2 anak laki-lakinya yang sudah dewasa, seorang penasehat keluarga, dan dokter pribadi. Sei berbaring lemah, tapi matanya tetap tajam saat menatap Darmawan masuk. Ia angkat tangannya pelan, memanggil Darmawan mendekat. "Darmawan," katanya pelan, "kamu tahu betapa aku percaya padamu." Darmawan hanya mengangguk, masih bingung. Sei melirik ke sekeliling, lalu berkata, "Kalau aku meninggal nanti, aku ingin kamu menjaga rumah ini, keluarga ini."
Semua orang menunduk. Darmawan mulai deg-degan. Lalu kalimat berikutnya datang, seperti petir di siang bolong gurun pasir. Menikahlah dengan istri-istriku. Lanjutkan hidup mereka. Jaga mereka. Dan jadilah kepala keluarga. Darmawan langsung kaku. Pandangannya buram. Keringat dingin ngucur. Padahal AC nyala dingin. Maaf, Sei. Saya salah dengar apa gimana tadi? Sei tersenyum pelan. Kamu tidak salah dengar. Aku sudah pikirkan ini. Anak-anakku punya jalan sendiri. Tapi kamu punya hati untuk menjaga semua ini. Para istri Sei menunduk. Tak ada yang protes. Bahkan salah satu dari mereka hanya mengangguk pelan. Seolah sudah tahu sejak lama rencana ini akan keluar. Darmawan duduk pelan. Hampir roboh. Dalam hati, pikirannya campur aduk. Dari ngurus unta, naik level jadi ngurus 4 istri. Ini hidup atau mimpi dalam mimpi. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, kondisi Sei Abdullah terus menurun. Suaranya makin pelan, tubuhnya makin kurus, dan matanya makin sering terpejam lama. Suasana rumah berubah drastis. Tak ada lagi tawa para pekerja, tak ada obrolan ringan dari para istri, dan unta-unta pun seolah ikut berkabung, lebih tenang dari biasanya. Darmawan, yang biasanya sibuk mondar-mandir di kandang sambil nyanyi lagu dangdut, kini lebih sering duduk di depan kamar Sei. Siaga, menunggu panggilan. Kadang dia bantu bawakan air, kadang sekadar menemani diam di sisi ranjang. Sei tidak banyak bicara, tapi tiap kali Darmawan datang, senyumnya selalu muncul. Terima kasih, Darmawan, katanya pelan. Jangan tinggalkan rumah ini, mereka butuh kamu. Darmawan hanya bisa angguk. Dalam hati, dia masih belum sepenuhnya percaya. Ini saya loh, Darmawan dari kampung, tiba-tiba disuruh jadi kepala rumah tangga Arab, kayak sinetron jam 9 malam. Lalu pada suatu subuh yang sunyi, saat azan belum terdengar, Sei Abdullah menghembuskan napas terakhirnya. Tenang, dalam tidur, tak ada jeritan, tak ada tangisan keras, tapi keheningan yang muncul terasa jauh lebih berat dari suara apapun. Kabar kematian Sei menyebar cepat. Keluarga, kerabat, bahkan para tokoh di kota datang melayat. Pemakamannya dihadiri puluhan orang. Semua memberi penghormatan pada sosok dermawan yang selama ini dikenal bijak dan penuh kasih. Darmawan berdiri di barisan belakang, mengenakan gamis putih sederhana yang diberi oleh Sei beberapa minggu sebelumnya. Ia ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. Tangannya gemetar, air matanya jatuh, bukan karena kehilangan majikan, tapi karena kehilangan sosok yang sudah ia anggap seperti ayah. Sepulang dari pemakaman, rumah Sei sunyi, tapi hanya sebentar, karena tak lama kemudian, penasehat keluarga mengumpulkan semua orang yang hadir malam itu, para istri, anak-anak, dan Darmawan, untuk membuka isi surat wasiat resmi yang telah ditulis oleh Sei beberapa tahun lalu, dan baru diperbarui 3 bulan sebelum ia meninggal. Surat itu dibuka dan dibacakan dalam suasana tegang. Anak-anak Sei tampak tenang, seperti sudah tahu isinya. Para istri pun hanya saling pandang, tanpa kata, tapi Darmawan duduk paling ujung, dengan keringat dingin dan tangan gemetar. Dalam surat itu, tertulis jelas, aku, Abdullah bin Said, dalam keadaan sadar dan sehat saat menulis surat ini. Aku mewasiatkan agar setelah aku wafat, rumah ini dan seluruh tanggung jawab di dalamnya, termasuk hewan ternak, para pekerja, dan urusan keluarga, dilanjutkan oleh orang yang aku percaya, Darmawan bin Sutrisno, asal Indonesia. Darmawan makin pucat, tapi kalimat berikutnya seperti pukulan telak ke jantung. Sebagai bentuk amanah dan penghargaan, aku meminta dan mengizinkan Darmawan untuk menikahi keempat istriku yang sah, agar kehidupan mereka tetap terjaga dalam perlindungan, dan kehormatan keluargaku tetap utuh. Aku percaya, Darmawan akan memperlakukan mereka dengan adil dan penuh kasih. Ruangan hening, hanya suara kipas angin yang berputar lambat. Darmawan bengong, mata membesar, rahang turun, kaki nyaris kesemutan. 4 istri, saya, nikah, 4, barengan, batinnya kacau. Ia melirik ke arah istri-istri Sei, semuanya tenang, bahkan tersenyum kecil. Yang membuat Darmawan makin panik, tidak ada yang menolak, tidak ada yang bertanya, kenapa dia, atau kita nggak setuju, semuanya seolah sudah siap. Penasehat keluarga pun mendekat dan berkata lembut, Darmawan, ini bukan paksaan, tapi saya sangat percaya padamu, dan para istri sudah menyetujui ini jauh sebelum saya meninggal. Darmawan hampir berdiri, Pak, saya ini pengurus unta, pengalaman pacaran aja cuma sekali, itu pun ditolak karena nggak punya motor. Sekarang disuruh nikah sama 4 wanita dewasa, mapan, dan cantik.
Anak-anak Sei yang hadir juga tersenyum. Kami sudah berdiskusi. Ayah sangat mencintai mereka, dan kami ingin mereka bersama orang yang bisa menjaga, bukan sekadar menikahi. Darmawan bingung, ini bukan mimpi, tapi rasanya kayak di alam lain. Dari pengurus unta, kini dia duduk sebagai calon suami dari 4 wanita dewasa yang bukan cuma cantik, tapi juga terhormat dan berpendidikan. Dan bersama mereka, warisan Sei yang luar biasa besar, rumah megah, unta puluhan ekor, tanah luas, dan bisnis keluarga. Darmawan pulang ke kamarnya malam itu dengan kepala pusing 7 keliling. Dia buka HP, video call ibunya di kampung. "Bu, saya bingung." "Kenapa? Wan, kamu sakit?" "Enggak, Bu, saya baru dapat warisan, dan, Bu, saya ditawari nikah sama 4 istri." Terdengar suara sendok jatuh di seberang. "Apa, 4? Kamu itu belum pernah bawa cewek ke rumah?" Tahu-tahu langsung nembus kuota maksimal. Darmawan tidak bisa tidur malam itu. Mikirin hukum, tanggung jawab, perasaan, dan tentu saja, logistik. Tapi satu hal pasti, hidupnya sudah berubah, total, dan sekarang dia harus membuat keputusan paling besar dalam hidupnya, menerima atau menolak takdir yang datang seperti badai di padang pasir. Beberapa hari setelah wasiat dibacakan, Darmawan hidup dalam mode diam-diam panik. Makan masih bisa, tidur ya bisa, tapi tiap bangun pagi, kepalanya selalu penuh pertanyaan. Ini beneran terjadi? Gue jadi suami 4 istri Arab. Orang-orang rumah bersikap biasa saja. Para istri Sei tetap ramah seperti sebelumnya. Anak-anak Sei sopan dan mendukung. Bahkan para pekerja lain mulai manggil Darmawan dengan nada beda. "Assalamualaikum, Tuan Darmawan." Darmawan langsung panik. Jangan gitu dong. Saya masih ngelap kandang barusan." Tapi kenyataan gak bisa dihindari. Surat wasiat sudah sah. Semua pihak setuju. Tinggal menunggu satu hal, persetujuan dari Darmawan sendiri. Penasehat keluarga pun mengajak Darmawan bicara 4 mata. "Darmawan, kami tahu ini berat, tapi ini bukan soal menikahi wanita semata. Ini soal menjaga kehormatan keluarga Sei. Kamu bukan dipaksa jadi suami, kamu diminta jadi pelindung." Darmawan diam, dalam hati, konflik batin berputar kayak kipas rusak. "Saya ini anak petani dari desa kecil, pendidikan nggak tinggi, pengalaman rumah tangga, nihil. Bahasa Arab aja masih suka kepleset, lah sekarang disuruh mimpin rumah berisi 4 wanita dewasa yang dulunya istri orang terpandang." Tapi satu hal yang tidak bisa ia sangkal, Sei percaya padanya. Dan lebih dari itu, keempat istri Sei pun memperlihatkan penerimaan yang tulus. Bukan karena cinta pada pandangan pertama, tapi karena rasa hormat dan keyakinan bahwa Darmawan bisa menjaga mereka dengan adil. Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan penasehat agama dan keluarga, serta video call maraton dengan ibunya selama 3 malam berturut-turut, yang ujung-ujungnya cuma bisa bilang, "Asal kamu bisa adil." "Bu setuju," Darmawan mengangguk. "Baik, saya terima," dan mulailah fase baru dalam hidupnya. Hari pernikahan digelar secara sederhana, tapi sakral. Keempat istri Sei tidak dinikahi dalam satu upacara, satu persatu, dengan jeda dan proses yang adil. Tidak ada pesta mewah, tidak ada musik keras, hanya doa, akad nikah, dan senyuman tenang dari semua yang hadir. Darmawan sendiri, deg-degan sepanjang minggu. Dia sempat belajar ulang tata cara pernikahan, baca ulang surat Ar-Rum dan An-Nisa, bahkan latihan ucap ijab kabul sendiri di kamar depan cermin. Dan malam setelah akad terakhir selesai, Darmawan kembali ke kamarnya dan hanya bisa terduduk lemas. "Ya Allah, ini beneran. Saya baru saja sah jadi suami, 4 orang wanita dewasa. 4, bukan 2 ditambah 2, tapi 4 sekaligus." Keesokan harinya, hidupnya benar-benar berubah. Kalau dulu Darmawan bangun pagi untuk ngurus unta, sekarang bangun pagi buat jawab "Selamat pagi" dari 4 arah kamar berbeda. Yang satu nanya mau sarapan apa, yang satu nanya kenapa belum ganti baju. Yang satu ngajak diskusi soal gorden, dan yang satu diam-diam ngasih baju koko baru. Darmawan sampai ngomong ke dirinya sendiri, jadi suami 4 istri itu bukan tentang senang-senang, tapi tentang siap-siap mental. Ini lebih berat dari narik 2 unta yang lagi berantem. Tantangan pertamanya datang dari hal sepele, jadwal makan malam. 4 istri, 4 dapur, 4 selera, yang satu suka masak kari, yang satu suka masakan Lebanon, yang satu vegetarian, dan yang satu, masakannya selalu pedas level, melelehkan lidah. Darmawan pun harus pintar-pintar diplomasi. "Sayang, makananku enak kan?" "Enak banget, saya sampai pengen nambah."
Tapi bentar ya, saya ke dapur sebelah dulu. Maksudnya, nganter piring. Begitu juga jadwal waktu bersama, setiap malam diatur agar adil. Senin di kamar istri pertama, Selasa di kamar istri kedua, Rabu ke ketiga, Kamis ke keempat, Jumat, izin cuti, katanya buat evaluasi manajemen rumah tangga. Tapi meski capek, Darmawan menjalani semuanya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Ia bukan suami flamboyan, ia suami yang canggung tapi tulus. Dan justru karena itu, keempat istrinya saling menghormati satu sama lain. Bahkan sesekali mereka kumpul bareng dan ngobrol sambil ngeteh, seperti kakak adik. Untung suami kita bukan playboy, kata salah satu. Iya, dia lebih kaya, tukang unta yang kebetulan dapat bonus, jawab satunya sambil ketawa. Darmawan jadi terkenal, tetangga mulai cerita-cerita. Bahkan ada orang luar kota yang datang khusus mau lihat langsung, pria Indonesia yang menikahi 4 janda sei, sampai ada yang nanya, "Bang, ada tips nggak buat ngatur hati biar adil?" Darmawan cuma senyum getir, "Ngatur unta lebih gampang, Bang." Meski begitu, Darmawan tetap membumi. Ia masih ke kandang unta tiap pagi, masih ngobrol sama Malik si unta galak, masih bantu sopir angkut barang kalau ada yang berat. Yang beda cuma, sekarang bajunya lebih wangi dan sandalnya lebih empuk. Hidupnya bukan lagi seperti dulu. Kini ia adalah kepala rumah besar, suami dari 4 wanita luar biasa, dan pewaris kepercayaan seorang sei besar. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dari Darmawan, kerendahan hati. Karena dalam hatinya, ia tahu, semua ini bukan karena dia hebat, tapi karena Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka. 1 tahun berlalu sejak Syekh Abdullah mengembuskan napas terakhirnya. Dan selama itu, kehidupan Darmawan berubah dari dasar pasir ke puncak kemewahan. Tapi perubahan yang lebih besar dari sekadar rumah besar atau uang miliaran adalah cara Darmawan melihat dirinya sendiri. Dulu, Darmawan datang ke Arab dengan 1 tas kecil berisi 3 pasang baju, 1 botol minyak angin, dan impian sederhana, kirim uang buat ibunya di kampung. Dia nggak tahu bahwa takdir diam-diam sudah menyiapkan jalan hidup yang levelnya langsung hard mode, tapi hadiahnya luar biasa. Kini, ia bukan hanya pengurus unta, bukan cuma tukang bersih-bersih, tapi kepala rumah tangga keluarga besar Syekh Abdullah, lengkap dengan 4 istri, rumah seluas lapangan sepak bola, belasan ekor unta balap, kendaraan mewah, dan saldo rekening yang membuatnya sempat kaget waktu cek ATM. Ini jumlahnya beneran, atau mesin ATM-nya lagi ngelucu? Tapi Darmawan bukan tipe orang yang lupa diri. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih cepat dari alarm, ia turun ke dapur, menyapa para pekerja rumah dengan senyuman hangat, dan tetap pergi ke kandang untuk mengecek unta-unta. "Gimana Malik, masih suka ngiler di tempat tidur? Hei, jangan tatap aku begitu, dulu aku tidur di kandang loh." Yang lucu, unta-unta seakan tahu posisi Darmawan naik kasta, mereka jadi lebih tenang kalau dia datang. Mungkin mereka mikir, ini manusia yang dulunya nyebokin kita, sekarang udah jadi bos kita harus jaga sikap. Setiap sudut rumah punya cerita baru. Istri-istri saya kini jadi istri Darmawan. Dan meski awalnya semua terasa janggal, mereka justru makin kompak dari hari ke hari. Mereka saling menghormati, bukan karena takut rebutan perhatian, tapi karena Darmawan berhasil menunjukkan satu hal. Dia tidak pilih kasih, semua dia perlakukan adil. Bahkan adil banget, pernah suatu malam, ia tidur sambil duduk karena lupa giliran siapa. "Masya Allah, Mas," kata salah satu istrinya, "ini rumah tangga, bukan seminar keadilan gender." Tantangan tak berhenti di situ. Sebagai kepala keluarga, Darmawan juga harus mulai terlibat dalam bisnis warisan Syekh. Ada peternakan, ada investasi properti, ada juga toko parfum di kota. Awalnya dia bingung. "Dulu saya cuma tahu dagang gorengan, sekarang disuruh hitung margin dari investasi hotel bintang 5. Sempet saya kira margin itu nama kambing baru." Tapi Darmawan bukan tipe gampang nyerah. Ia belajar, ia panggil penasihat, ia minta diajari baca laporan keuangan, ia mulai baca buku, nonton YouTube soal bisnis, bahkan mulai suka duduk sambil nyoret-nyoret angka pakai pulpen mahal. Namun, di balik semua kesibukannya, satu hal yang paling dia jaga adalah hubungan dengan orang tuanya di kampung. Ibunya kini tinggal di rumah besar yang ia bangunkan, lengkap dengan kolam ikan, taman bunga, dan dapur yang bisa masak 3 jenis sayur dalam waktu bersamaan. Tiap minggu, Darmawan selalu video call. "Bu, saya sehat, istri juga sehat, 4-empatnya, unta juga sehat, kambing agak masuk angin, tapi udah dikasih jahe."
Ibunya cuma geleng-geleng, kamu ini makin Arab makin lucu, nak. Kadang, ia iseng lihat foto lamanya. Waktu masih nginjek sandal jepit bolong di gurun, waktu tidur di kamar sempit dengan kipas angin yang bunyinya kayak motor butut, waktu pertama kali disuruh sapu kandang dan diceplokin kotoran unta. Darmawan cuma senyum kecil dan ngomong ke dirinya sendiri. Kalau dulu saya tahu ini semua bakal terjadi, saya mungkin bakal nyangkut di bandara karena pingsan duluan. Tapi hidup memang lucu, kadang jalan terbaik itu datang dari tempat paling tidak diduga. Dalam kasus Darmawan, dari kandang unta. Kini, ia hidup tenang, bahagia, rumah tangganya damai, istrinya rukun, unta-unta sehat, bisnisnya berkembang. Tapi yang paling penting, ia tidak pernah berhenti bersyukur. Pernah satu malam, Darmawan duduk sendiri di balkon rumah besar peninggalan Seih, memandangi langit gurun yang bersih, angin malam membelai wajahnya, suara unta terdengar samar, lalu dia bicara pelan. Dulu saya kira hidup itu tentang cari kerja, kumpulin uang, kirim ke kampung, lalu pulang. Tapi ternyata, hidup itu lebih luas, lebih dalam, dan kadang, lucunya lebih kencang. Ia tertawa kecil sendiri, lalu berkata lagi, terima kasih ya, Sei, Bapak nggak cuma kasih saya rumah dan harta, tapi juga pelajaran paling besar dalam hidup. Kalau kita tulus dan nggak milih-milih kerjaan, Tuhan bisa kasih balasan yang kita nggak sangka-sangka, termasuk 4 istri. Malam itu, Darmawan masuk ke rumahnya. Di dalam, 4 istrinya sedang duduk menunggu, sambil nonton TV dan diskusi ringan tentang warna tirai yang baru. Dia masuk, tersenyum, dan berkata, maaf ya, tadi ngobrol sama Bintang. Bintang bilang, saya orang paling beruntung di langit malam ini. Penutup, itulah kisah Darmawan. Dari pria biasa, kuli unta, jadi suami 4 istri dan pewaris keluarga Seih. Kisah yang penuh lika-liku, peluh, tawa, dan rezeki yang datang dari arah yang tadi sangka-sangka. Kalau kamu suka cerita ini, bantu kami dengan like, subscribe, karena hidup, siapa tahu. Kamu juga bisa berangkat dari kandang unta, dan sampai di balkon istana. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya. Saudara telah menyaksikan sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.